Jadi ini orang nggak paham. Dikiranya kuntum khara ummatin ukhrijat linnas itu putusan Allah bahwa kamu bangsa yang paling hebat di atas manusia yang lain. Dikiranya itu putusan Allah dan kamu merasa hebat. Padahal ayat itu bukan putusan, bukan mengangkat kamu menjadi umat yang paling hebat, tapi itu adalah encouragement, namanya stimulasi kepada kita semuanya untuk berjuang menjadi bangsa yang paling hebat. Lah, gini, anak saya namanya Awab ya, kalau bangun pas siang sampai gurunya Buya priben anak yang sangat nembetek ya Allah ya Rabbi. Akhirnya gimana? Ketika banyak tamu dan saya datang salaman, saya perkenalkan kepada tamu. Oke, Pak, kinki anak koredan gitu bos. Artinya anak apa? Anak terakhir lah. Iya. Tapi ini cerdasnya bukan main. Ya, kedisiplinannya luar biasa. Pintu gerbang sekolah belum dibuka, dia sudah berdiri di depan. Sugikina terbukti. Wah, esuk tangan tekalan sih. Iya beli. Itu namanya anak cerdas. Ternyata wisek alam-alam mengkonanku anggrem beler baik. Malah tambah teman pisan. Aku kan anak apa yang paling hebat, gue bisa goblok sih gitu. Jadi umat Islam itu tidak paham. Allah mendorong kita untuk menjadi bangsa hebat, dikiranya kita sudah hebat. Itulah persoalannya. Jadi di mana hebatnya? Mana bukti hebatnya? Sampai sekarang umat Islam bisa memproduksi teknologi, ilmu pengetahuan, nol kok. Semuanya kita beli dari mereka. Ini bikinnya siapa nih? Orang kafir kan? Ini. Kamu bisa bikin apa? Itu di mana hebatnya? Yang kamu makan semuanya beli dari seberang lautan. Bawang putih ini baru nggak? Beras, kedelai, minyak, elektronik, buah-buahan, beras. Semua makanan dari seberang lautan semuanya. Apa yang mau banggakan? Mau bilang hebat? Tidak realistis. Tapi ayatnya, itu ayat bukan mengangkat kamu. Paham, goblok sih nama gue paham banget. Mendorong kamu suruh hebat. Itu suruh belajar. Bayangkan ini hadis Nabi mendorong orang berilmu. Ya karena salah tafsir sih. Masa cari ilmu ke konotasinya menyusu harga atau temen? Ya bagaimanapun hidup ini akan menjadi lebih bahagia, lebih nyaman. Dengan apa? Bukan dengan menyan kok, dengan ilmu. Betul nggak? Yang menyebabkan kita sekarang bisa ke Jakarta dalam 2 jam, dengan menyan, ya dengan ilmu dong. Nah, yang baik. Karena sakti-saktian nggak kira dewek kan mah. Bisa mabur dewek, karena bina melu bisa. Betul nggak? Dengan ilmu 400 orang sekali angkat terbang. Nah, barang sudah sakti, Kang Jemeli bisa gendong mah. Individual itu persoalannya. Ya, yang bisa merubah kita hidup lebih nyaman, lebih enak, ya dengan robot-robot bikin mobil sebegitu ruwetnya, itu bisa diproduksi pakai robot semuanya dengan ilmu semuanya. Ya kan begitu. Umur padi yang tadinya umurnya 7 bulan sekarang 3 bulan 10 hari. Nanti sebentar lagi tuh 60 hari ya. 80 hari akan lebih kecil lagi. Tapi belum dipasarkan. Dengan apa? Bukan dengan riset. Di laboratorium setiap hari terus matanya menjelik nggak bertahun-tahun dengan ilmu semuanya ini. Dan itu didorong. Jadi surga-surga itu
ila jannah, artinya kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat lah barangkali kan gitu. Ini namanya surga-surga. Nggak usah mikir surga di akhirat lah. Sudah yuk kita bikin surga di dunia aja dulu. Di dunia baik ngeres teman, ngundang akhirat ya. Kan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah. Jadi kalau kita berbicara masalah tafsir, ini kalang kabut, nggak paham. Yang menerjemahkan Al-Quran berapa orang tuh? Depak tuh 11 ya, profesor dokter ya. Tapi karena ini orang pintar, saya yakin mereka pintar kok, profesor dokter. Tapi apa yang terjadi menafsirkan basmalah aja tafsirnya salah kok, ya kan? Jadi kalau tafsir itu persoalan logika, persoalan penelitian, keilmuan. Jadi tetap ya kemudahannya tidak masuk dalam janji Allah semacam itu. Bapak perlu beli kesalahannya tafsir satu, mereka fuqaha bukan ilmuwan, dan juga bukan logawiyun, bukan balaghiyun, bukan nuhat, bukan sorfiyun, tapi mereka al-fuqaha, ya kan? Makanya terbatas sekali. Sok kita saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan apakah? Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini kan fatal. Kenapa? Karena bismillah dimakna banyak dengan, ini kan fatal banget. Karena harfu jarin ini 60 saya kumpulkan tuh. Makna itu 60. Bayangkan. Singkat saja, ba zaidah wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Jangan dengan ya. Allah yang diterjemahkan banyak zaidah. Ada billahi bil qasam. Ya kan gitu. Ada ba sababiyah, ana mawjudun bi wujudika. Ana ghaniyun bi musa'adatika. Saya kaya dengan sebab bantuan kamu dan sebagainya. Nah, kalau ba yang masuk kepada isim alat namanya ba isti'anah. Darabtu Zaidan bil asa, saya mukul Zaid dengan tongkat. Bil asa dengan tongkat. Ba isti'anah itu masuknya pada isim alat. Zabahtu dajajata bisikin, saya menyembelih jago itu dengan alat. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, berarti baknya ba isti'anah. Berarti selama ini otakmu menganggap Allah sebagai alat kalau begitu. Wis paham begini kan? Beli cilik barang begini, beli ini barang gedean gini kan. Usul lo alat, tak dasar sih dah. Ya sudahlah, yuk kita perbaiki. Makanya gitu. Maka tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu artinya melibatkan sastrawan Indonesia, kan begitu, ahli kosmologi, ahli metalurgi, ahli fisika, ahli kimia dan sebagainya, sehingga akurasi itu terjemahannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan pasti bukan saya sendiri, paling saya mah hanya project pilotnya saja, kan gitu. Yang mengatur, yang menata dan membagi-bagi tugas, memanagenya saja, saya kira bukan begitu. Dan paling saya ya dari sisi linguistiknya mungkin akan meluruskan terjemahan-terjemahan supaya enak dibaca. Sebetulnya ada orang bercita-cita ingin menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa sastra sehingga kira-kira enak dibaca. Siapa namanya itu? Tahu nggak? Habib Yasin. Namanya bacaan mulia. Saya mendengar berita Habib Yasin menerjemah Al-Quran dengan bahasa sastra. Saya sangat antusias sekali. Ya Allah, bagaimana kira-kira orang Indonesia terjemahnya indah seperti puisi yang bagus. Tetapi ketika saya baca memang agak sedikit bagus, tapi ternyata masih kaku juga terjemahannya, molak-maliknya. Karena ada kekhawatiran kalau diterjemahkan bebas takut barangkali maknanya menjadi salah. Jadi keindahan bahasa dikorbankan, masih mending tidak indah tapi tidak salah. Itu yang terjadi.
Tapi kita jangan putus asa, yuk doakan saja bersama-sama kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita nantinya. Amin. Buntang kudu lagi watuk yang bismillah baik, enggak bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.